Marilah kita awali Dhamma Kaca pada malam hari ini dengan membacakan wandana bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yang saya muliakan Bante Adi Kusalo Mahathera, Romo Ramani, Upasaka Upasika, Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, yang saya hormati pembawa acara yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk berbicara pada malam hari ini. Serta selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Soti Hoto, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, pada malam hari ini kita masih memiliki kesempatan yang cukup berharga. Kita masih memiliki kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti acara semacam ini, Dhamma Kaca yang diselenggarakan secara online. Dan sesuai dengan permintaan panitia, bahwa pada malam hari ini saya diminta untuk berbicara mengenai bahasa Pali sebagai pelestari Dhamma. Tentu saja kita sebagai umat Buddha tahu sedikit banyak tentang bahasa Pali. Yang paling dasar adalah pengetahuan bahwa bahasa Pali adalah bahasa kitab suci agama Buddha tradisi Theravada. Tipitaka Pali disusun dengan menggunakan bahasa yang kita kenal dengan bahasa Pali. Dan saya rasa kita sebagai umat Buddha tahu tentang itu. Tetapi banyak hal yang belum tahu mengenai bahasa Pali sesungguhnya. Banyak juga para sarjanawan memberikan penjelasan yang beraneka ragam mengenai sejarah bahasa Pali, mengenai bahasa yang digunakan Sang Buddha di dalam berbicara atau dalam komunikasi sehari-hari. Dan semuanya tidaklah sama. Ada yang berpendapat seperti ini, ada yang berpendapat seperti itu, dan lain sebagainya. Lantas kita harus mengikuti yang mana? Nah, kita sebagai umat Buddha, terkhusus umat Buddha pengikut Theravada, kita harus kembali lagi kepada literatur Buddhis, kembali pada kepustakaan Pali, yang mana kita bisa merujuk penjelasan-penjelasan mengenai bahasa Pali sesuai dengan yang tertera di kepustakaan Pali tersebut. Sebenarnya kalau kita melihat banyak sekali penjelasan-penjelasan mengenai Pali, mengenai apa itu Pali, kemudian bahasa apa yang digunakan Sang Buddha, dan bagaimana perkembangan kitab Pali atau Tipitaka, itu dapat kita temukan di penjelasan-penjelasan dalam kepustakaan Pali. Yang saya maksud sebagai kepustakaan Pali adalah 4 hal, paling tidak ada 4 tahap. Yang pertama adalah kanon atau Tipitaka itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kitab komentar atau atakata. Dan yang ketiga adalah kitab subkomentar atau tika. Dan yang keempat adalah kepustakaan Pali lainnya yang dapat dikatakan atau dapat disebut sebagai sanggaha. Jadi 4 tahap ini adalah kepustakaan Pali, yang mana ada banyak sekali buku-buku Pali, dan semuanya ditulis dengan menggunakan bahasa Pali. Kita sebagai umat Buddha paling tidak mendengar dahulu
apa itu kepustakaan Pali. Karena ini sangat penting sekali berkaitan dengan istilah Pali, berkaitan dengan Pali itu sendiri. Jadi kalau kita boleh mengatakan kitab sucinya agama Buddha itu tidak hanya Tipitaka, tetapi kepustakaan Pali lainnya juga termasuk, juga harus kita terima, termasuk kitab-kitab komentar, kitab tika, dan juga kitab-kitab yang ada di Sanggaha. Karena itu juga termasuk dalam kepustakaan Pali. Dan kalau kita berbicara banyak hal tentang mungkin ajaran Sang Buddha, tentang kisah Sang Buddha, atau mungkin perjalanan atau perkembangan agama Buddha dari masa ke masa, kita harus merujuk semua kepustakaan Pali tersebut. Karena tentu saja kalau kita hanya mengacu pada kitab Tipitaka, tidaklah cukup. Maka kita harus berpedoman atau juga merujuk pada kitab-kitab yang lainnya. Bisa merujuk kitab komentar, kitab subkomentar, dan kepustakaan Pali lainnya. Nah, di sini saya akan membahas topik berkaitan dengan bahasa Pali sebagai pelestari Dhamma. Dan saya sudah mempersiapkan PowerPoint untuk saya bagikan supaya Bapak Ibu saudara sekalian bisa membaca dan juga bisa melihat langsung kata-kata Pali yang saya kutip dari berbagai kepustakaan Pali. Ya, di sini saya akan share screen. Ya, topik kita pada malam hari ini adalah bahasa Pali sebagai pelestari Dhamma. Kenapa topik ini penting untuk kita ketahui bersama? Karena bahasa Pali adalah bahasa kitab suci agama Buddha. Dan ini sangat berkaitan erat dengan Dhamma, ajaran Buddha. Jadi paling tidak kalau kita tahu tentang bahasa Pali, nanti akan mendukung pada pelestarian Dhamma itu sendiri. Akan mendukung pada pemahaman yang benar mengenai Dhamma. Dan seperti kita tahu bahwasanya bahasa adalah sangat krusial sekali, sangat penting sekali bagi kita untuk dipelajari. Karena apa? Karena kita setiap hari, kita berbicara, kita berpikir, kita menulis, kita mendengar, itu juga berkat adanya bahasa. Baik itu bahasa tulis maupun bahasa tubuh. Dan tentu saja di sini adalah bahasa tulis karena berkaitan dengan bahasa Pali. Jadi pentingnya bahasa atau kita sangat membutuhkan adanya bahasa karena dengan adanya bahasa kita bisa belajar, bisa berbicara, bisa menulis apa saja dengan media bahasa. Dan tentu saja kitab suci agama Buddha ditulis yang pada waktu itu dalam daun lontar dengan menggunakan bahasa Pali. Jadi mengetahui bahasa Pali itu sangat penting untuk mengetahui ajaran Buddha. Dan mengetahui bahasa Pali itu sangat penting dalam upaya melestarikan Dhamma. Dhamma yang sejati, Dhamma yang benar-benar seperti apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Ya, India. Pendahuluan. Kalau kita melihat setiap kitab suci, bukan kitab suci agama Buddha, tetapi juga kitab suci apapun itu, pasti ditulis dengan menggunakan bahasa. Dan bahasa Pali adalah bahasa kitab suci agama Buddha tradisi Theravada. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya kitab Tipitaka, kitab komentar, beserta kepustakaan lainnya ditulis dengan bahasa yang kita kenal sebagai bahasa Pali.
Makanya mempelajari bahasa Pali berarti juga mempelajari Dhamma. Ketika kita mempelajari bahasa Pali, kan kita juga mempelajari ajaran Sang Buddha. Karena bahasa Pali ini sudah tidak digunakan lagi sebagai media komunikasi sehari-hari. Jadi kita hanya menjumpai bahasa Pali dalam teks saja, terutama adalah teks-teks kitab suci agama Buddha tradisi Theravada, yaitu di kitab Tipitaka dan kepustakaan lainnya. Jadi mau tidak mau, ketika kita belajar bahasa Pali, kita harus membuka kitab suci tersebut. Dan pada saat yang sama ketika kita belajar bahasa Pali, kita juga belajar ajaran Buddha. Atau mungkin ketika kita belajar kita belajar agama Buddha dengan membuka kitab aslinya, pada saat yang sama kita juga bisa belajar bahasa Pali. Dan tentu saja belajar bahasa Pali ini sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui ajaran Buddha yang sesungguhnya. Karena mau tidak mau, pelajaran bahasa itu sangat penting untuk kita pelajari. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pentingnya belajar bahasa Pali atau bahasa Pali sebagai pelestari Dhamma, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sedikit mengenal tentang apa itu bahasa Pali. Bahasa Pali, kalau menurut tradisi Theravada, itu dipercaya sebagai bahasa yang digunakan Sang Buddha di dalam komunikasi sehari-hari. Meskipun pada waktu itu sesungguhnya banyak sekali bahasa yang ada di India. Dan sistem kasta atau penggolongan kasta di masyarakat juga berpengaruh pada penggunaan bahasa. Orang-orang berkasta tinggi, orang-orang elit, bangsawan menggunakan bahasa Sanskerta sebagai media komunikasinya. Sementara masyarakat umum menggunakan bahasa Magadhi. Kemudian Sang Buddha memilih menggunakan bahasa yang umum untuk berbicara. Supaya apa? Supaya apa yang Sang Buddha katakan bisa diterima oleh banyak kalangan, bukan hanya kaum bangsawan, tetapi juga masyarakat umum. Siapa saja bisa memahami itu. Dan kalau kita melihat golongan bahasa, bahasa Pali ini termasuk dalam golongan bahasa Indo-Arya Tengah. Jadi kalau kita melihat India, di sana ada beberapa fase atau golongan bahasa. Dan ini bahasa Pali ini termasuk dalam Indo-Arya, Indo-Arya Tengah. Dan secara tradisional, bahasa Pali ini identik dengan Magadhi atau bahasa wilayah Magadha. Tentu saja mengenai sejarah asal mula bahasa Pali ini agak banyak pendapat. Karena kita tahu bahwa sampai sekarang kita tidak bisa melacak dari mana asal bahasa Pali tersebut. Dan sampai sekarang kita tidak tahu apakah bahasa Pali ini pernah digunakan di India pada waktu itu. Karena memang di India, kalau kita melihat sejarahnya, tidak ada bahasa yang disebut sebagai bahasa Pali. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh kitab-kitab komentar atau kepustakaan Pali dalam tradisi Theravada? Bahasa Pali itu adalah bahasa Magadhi atau bahasa wilayah di daerah Magadha. Jadi, menurut tradisi Theravada, bahasa yang digunakan Sang Buddha pada waktu itu adalah bahasa Magadhi, yang mana bahasa Magadhi ini sama dengan bahasa Pali. Jadi bahasa Pali ini identik atau sinonim dengan bahasa Magadhi. Lantas kemudian beberapa sekolah menyanggah pendapat ini. Karena bahasa Magadhi yang sekarang masih bisa kita temui di India, itu sangat berbeda dengan bahasa Pali. Di sini yang harus kita ketahui bersama bahwasanya
setiap bahasa itu selalu mengalami perubahan, selalu mengalami perkembangan. Dan bahasa Magadhi itu juga tidak terlepas dari perkembangan itu. Jadi meskipun bahasa Magadhi yang sekarang itu tidaklah sama dengan Magadhi pada waktu itu tidaklah masalah. Karena bahasa Magadhi yang digunakan pada waktu itu ketika Sang Buddha masih hidup, itu bisa jadi sudah berbeda dengan bahasa Magadhi yang sekarang. Itu sangat wajar sekali. Dan kalau kita melihat di prasasti-prasasti kuno, terutama yang ditemukan di abad ketiga sebelum Masehi, itu bahasa yang digunakan di sana itu hampir mirip dengan bahasa Pali yang kita jumpai sekarang di kitab suci. Jadi tidak masalah, kita boleh percaya saja bahwa bahasa Pali itu sama dengan Magadhi. Tidak masalah. Dan kita sebagai Theravada percaya bahwa bahasa Pali adalah sama dengan bahasa Magadhi. Bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha pada waktu itu. Jadi apa yang digunakan Sang Buddha pada waktu itu adalah bahasa yang disebut sebagai Magadhi, Magadha Niruti, atau Magadhika bahasa. Untuk istilah Pali sendiri, sebenarnya kata Pali bahasa atau bahasa Pali itu merupakan istilah belakangan sekali. Kita tidak bisa melacak penggunaan istilah Pali bahasa di abad ke-6 atau di zaman Sang Buddha. Karena istilah Pali bahasa ini atau bahasa Pali ini muncul belakangan. Pada awalnya, Pali itu berarti garis, jajaran, atau terusan. Namun belakangan istilah Pali ini digunakan untuk menyebut kitab suci Tipitaka, yang membedakannya dengan kitab-kitab lainnya. Yang membedakan kitab utama Tipitaka dengan kitab komentar atau kitab belakangan lainnya. Jadi Pali di sini adalah kitab suci, terutama kitab suci Tipitaka. Itu kalau kita melihat di penjelasan belakangan. Dan sangat belakangan sekali karena sering digunakan atau sering disebut-sebut Pali. Kita belajar dari Pali gitu. Maka muncullah pemahaman atau muncullah sebutan baru bahwa Pali adalah bahasa. Jadi itu sangat belakangan sekali. Kemudian di sini istilah Pali dalam Tipitaka dan kepustakaan Pali awal itu tidak digunakan sebagai bahasa, melainkan sebagai kitab suci atau teks yang mengandung ajaran penting. Kalau di Visuddhimagga, di sana disebutkan Pali matang idanitang nati atakata ida. Yang artinya hanya Pali yang dibawa ke sini, di sini tidak ada kitab komentar. Dan kita juga menjumpai di beberapa penjelasan di kesempatan lainnya. Seperti idang sapakarena newa Pali yang naata kata yang agatang. Cara ini tidak diambil dari Pali maupun kitab komentar. Juga disebutkan, tang newa Pali yang naata kata yang sandisati. Itu tidak dapat ditemukan di Pali ataupun di kitab komentar. Jadi sejauh ini, Pali itu dianggap sinonim dengan Buddha Wacana, Tipitaka, Tanti, dan Pariyati. Jadi apa yang disebut sebagai Pali pada waktu itu adalah kitab suci agama Buddha itu sendiri. Kumpulan dari khotbah-khotbah penting yang disampaikan oleh Sang Buddha. Jadi Pali yang dimaksud di waktu itu adalah kitab suci agama Buddha. Bahasa Pali ini dipercayai muncul dari dialek Indo-Arya Tengah. Secara tradisional, Pali disebut sebagai Magadhi, Magadha Niruti, dan Magadhika bahasa. Bante Buddhaghosa dalam kitab komentarnya pernah mengatakan bahwa bahasa ini digunakan oleh Sang Buddha pada waktu itu. Atau bahasa Magadha atau Magadhi adalah bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha.
Dikatakan sama sambuddho te pitakang buddha wacanang tanting aropento magada bahasaya ewa aropesi. Dan bahasa ini disebut sebagai bahasa awal atau mula bahasa, akar dari semua bahasa. Magadikaya sabbasatthana mula bahasa ya. Dan ketika Bante Buddha Ghosa menerjemahkan kitab komentar dari bahasa Sinhala ke dalam bahasa awal atau bahasa Pali, sang Bhikkhu Buddha Ghosa ini mengatakan bahwasanya bahasa Magadha adalah bahasa asal yang pernah digunakan oleh Sang Buddha. Pariwati sisabhapi sihala kata tada sabe sang mula bahasaya Magadhaya niruttya. Jadi Bante Buddha Ghosa ini menerjemahkan kitab-kitab komentar yang ada pada waktu itu dalam bahasa Sinhala ke dalam bahasa awal atau bahasa Sang Buddha, yaitu bahasa Magadha, yang tak lain adalah Pali itu sendiri. Jadi Pali adalah bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha. Makanya ketika menerjemahkan kitab komentar, Bante Buddha Ghosa menerjemahkannya ke dalam bahasa yang digunakan Sang Buddha, yaitu bahasa Pali atau bahasa Magadhi. Kenapa kita penting atau kita perlu mempelajari bahasa Pali? Karena tentu saja bahasa Pali berkaitan dengan ajaran Sang Buddha. Dikatakan, Yo niruting nasikeya sikanto pitakatayang. Pade wikangkeya wane andagejo yatati. Meskipun seseorang belajar kitab suci, tapi tidak belajar tata bahasanya, ia ragu dalam setiap katanya, seperti gajah buta di hutan. Jadi kalau misalnya kita belajar ajaran Buddha tanpa mengetahui bahasa aslinya, itu dikatakan seperti gajah buta di hutan. Yang mana kita akan memiliki beberapa keraguan tentang kosakata Pali itu sendiri. Kalau kita tidak tahu bahasa Pali, seringkali kita akan menjadi bingung atau menjadi ragu-ragu di dalam menerjemahkan kata Pali itu. Mungkin saja bisa berakibat fatal. Kita bisa mengambil salah kesimpulan. Kita bisa menginterpretasikan sebuah kata dengan penjelasan yang sesungguhnya tidak sama, tidak seperti apa yang dimaksud Sang Buddha. Dan juga dikatakan, Yoni ruting najanati janati pitakatayang padi wikangkeya wane andagajo uya. Meskipun seseorang mengetahui kitab suci, tetapi tidak mengetahui tata bahasanya, ia juga ragu dalam setiap katanya, seperti gajah buta di hutan. Kalau di awal dikatakan, meskipun seseorang belajar kitab suci, tetapi tidak belajar bahasa Palinya, itu akan menemui keraguan. Di sini kalau seseorang sudah mengetahui kitab suci, tetapi tidak mengetahui tata bahasanya, juga akan menemui beberapa keraguan. Itulah mengapa kita perlu belajar bahasa Pali. Tidak harus secara mendalam, paling tidak sedikit demi sedikit kita tahu beberapa kata yang digunakan dalam Tipitaka. Karena seperti kita tahu bahwasanya tidak semua terjemahan itu persis seperti apa maksud dan rasa dari sebuah kata yang ada di dalam Tipitaka itu. Ada beberapa kata yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Mungkin saja bisa ada sedikit kecocokan, tapi tidak sepenuhnya sama. Karena seperti kita tahu bahwasanya setiap bahasa itu punya makna dan juga punya rasa tersendiri yang tidak bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa lain karena rasanya sudah sedikit berbeda. Kalau kita tahu bahasa Pali, paling tidak kita tahu maksud sesungguhnya. Nah, di sini dikatakan atang pati rakatiti Pali. Pali adalah untuk melindungi dari kejatuhan. Pali adalah ajaran Sang Buddha. Belajar Pali
adalah belajar ajaran Buddha atau Tipitaka. Dan untuk mempelajari arti setiap kata dari Tipitaka, dan untuk menghindari terjadinya salah pengertian, maka kita perlu belajar bahasa Pali. Jadi supaya kita tidak salah menginterpretasikan sebuah kata Pali, kita harus belajar bahasa Pali. Dan di sini peran Pali di sini sangat penting, yaitu untuk melindungi dari kejatuhan. Itulah mengapa topik yang kita ambil pada malam hari ini sangat berkaitan erat dengan pernyataan ini. Atang pati rakatiti Pali. Karena topik pada malam hari ini adalah Pali sebagai pelestari Dhamma. Yaitu Pali berfungsi sebagai pelindung dari kejatuhan, dari jatuhnya makna, dari salah interpretasi. Jadi kalau kita tahu bahasa Pali, paling tidak kita bisa melindungi dari salah pengertian, salah interpretasi yang mungkin kita gunakan untuk menerjemahkan sebuah kata atau memahami sebuah kata, memahami ajaran Sang Buddha. Karena seperti kita tahu bahwasanya setiap kata itu pasti memiliki makna. Kadang-kadang ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat. Ada makna yang langsung, ada makna yang tidak langsung. Ada makna yang mungkin diarahkan dengan maksud lain, ada juga makna yang secara tekstual memang bermakna itu. Jadi mengapa kita perlu belajar bahasa Pali? Karena tidak semua kata Pali itu bisa diterjemahkan sesuai dengan makna aslinya, dengan pengertian dan rasa yang sama persis. Seperti yang pernah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya setiap kata itu memiliki pengertian dan rasa. Dan kadang-kadang setiap bahasa itu berbeda-beda, memiliki pengertian yang mungkin tidak bisa kita jelaskan dengan terjemahan. Tidak bisa kita jelaskan dengan bahasa lain. Seperti misalnya istilah duka. Istilah duka itu diterjemahkan sebagai penderitaan. Padahal istilah duka itu tidak hanya penderitaan saja. Bahkan kesenangan yang kita rasakan saat ini, perasaan senang, perasaan netra, perasaan menderita, itu pun juga termasuk duka. Kelahiran yang kita anggap sebagai sesuatu yang membahagiakan, itu juga termasuk dari duka. Jadi istilah duka ini memiliki arti yang sangat dalam. Penderitaan hanyalah salah satunya saja. Kalau kita tahu bahasa Pali, maka kita akan tahu makna sesungguhnya dan juga rasa dari kata tersebut. Kadang-kadang kita tidak bisa menjelaskan istilah duka kepada semua orang. Karena semua orang itu akan dengan mudah beranggapan duka adalah penderitaan. Padahal tidak hanya itu saja. Rasa senang itu pun juga penderitaan. Karena tidak bisa bertahan lama. Jadi banyak hal yang perlu kita pahami dengan pengetahuan Pali. Kalau tidak, pemahaman itu tidak benar-benar secara mendalam. Tidak secara menyeluruh. Dan ada beberapa kesamaan terjemahan, tetapi dalam bahasa Palinya berbeda. Padahal perbedaan kata tersebut tidak sama seutuhnya. Mungkin ada terjemahan misalnya kesadaran, winyana, atau mungkin sati. Sati juga kesadaran atau perhatian. Mungkin di Indonesia menggunakan istilah yang sama. Sati sama winyana. Padahal kalau kita melihat di Pali, itu juga berbeda. Sati perhatian, winyana kesadaran. Dan sati dan winyana ini tidaklah sama. Dan beberapa kata mungkin juga sama diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tetapi bahasa Palinya berbeda. Padahal perbedaan bahasa atau perbedaan kata dalam bahasa Pali itu tidak sepenuhnya sama. Ada sedikit perbedaannya. Meskipun kadang-kadang tidak terlalu signifikan. Tetapi ada sedikit yang membedakan. Kalau kita tahu bahasa Pali, kita akan tahu makna sesungguhnya itu. Dan satu kata Pali kadang-kadang bisa diterjemahkan dengan kata yang berbeda sesuai dengan konteksnya.
satu istilah Pali itu bisa diterjemahkan dengan terjemahan yang berbeda, dengan kata-kata yang berbeda sesuai dengan konteksnya masing-masing. Ini banyak kita jumpai di Indonesia, misalnya mano, sama cita, winyana. Kadang-kadang diterjemahkan dalam terjemahan yang sama. Memang kalau kita melihat di kitab komentar, mano, cita, winyana ini memiliki arti yang sama. Itu dalam konteks tertentu, tetapi dalam konteks yang lain itu bisa berbeda. Makanya kalau kita tahu bahasa Pali, kita bisa memahami makna kata sesuai dengan konteksnya. Dan setiap penerjemah memiliki perbedaan dalam menerjemahkan kata. Mereka punya alasan untuk memilih kata itu. Tetapi kadang-kadang apa yang mereka pilih itu tidak sesuai dengan pemahaman kita. Atau mungkin kita memiliki pendapat yang berbeda. Jadi kalau kita tahu bahasa Pali, kita tahu Pali itu, kita akan memilih terjemahan yang pas sesuai dengan konteks dan pemahaman kita. Dan semua orang yang menerjemahkan bahasa Pali itu tidaklah salah. Karena mereka menerjemahkan sebuah kata itu juga memiliki dasar dan alasan. Kalau kita tahu bahasa Pali, paling tidak kita tahu makna sesungguhnya. Jadi itu penting mengetahui bahasa Pali. Dan kalau kita melihat dalam proses penerjemahan, itu harus melihat 3 hal ini. 3 hal ini sangat penting untuk kita ketahui supaya kita menerjemahkan kata itu pas sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan maksud aslinya. Setiap kata itu memiliki 3 unsur, yaitu wacarta atau arti secara tekstual. Jadi terjemahnya sama persis dengan teks yang ada. Tapi kadang-kadang juga memiliki arti yang lain, arti yang dimaksud, laksiarta. Atau mungkin ada arti simbolis, yang garta. Jadi 3 hal ini ada unsur dalam setiap kata. Kalau kita menerjemahkan bahasa Pali, atau kita berusaha memahami ajaran Sang Buddha, kita harus tahu konteks ini. Apakah itu secara tekstual, apakah itu arti lain, ataukah arti simbolis. Ya memang kadang-kadang kita tidak bisa melihat maksud ini. Kita butuh penjelasan di kitab-kitab komentar, kitab kepustakaan lainnya. Karena kalau kita hanya mengandalkan kitab kanon, kadang-kadang kita tidak bisa menemukan makna-makna ini. Kadang-kadang kita bisa menyalah interpretasikan. Jadi 3 hal ini dapat kita ketahui dengan bantuan kitab komentar atau kepustakaan Pali lainnya. Kalau kita melihat di Anguttara Nikaya, itu Sang Buddha pernah mengatakan bahwasanya ada beberapa orang itu menyalahartikan Sang Buddha karena berkaitan dengan arti langsung, kata-kata yang memiliki arti secara langsung. Dan juga sebaliknya ada juga yang menyalahartikan Sang Buddha dengan kata-kata yang memiliki arti yang tidak langsung. Di sini saya memberikan salah satu kutipan yang cukup pendek. Dikatakan, wanang cinda tamarukang, tebanglah hutan tetapi jangan pohonnya. Kalau kita tidak tahu, bagaimana mungkin kita bisa menebang hutan tanpa menebang pohonnya? Hutan kan terdiri dari beberapa pohon, banyak pohon. Bagaimana kita bisa menebang hutan tanpa menebang pohonnya? Padahal kalau kita melihat di penjelasan kitab komentar, apa yang disebut hutan, wanang di sini adalah hutan kotoran batin. Kenapa harus kita tebang? Harus kita cabut sampai akar-akarnya. Supaya tidak tumbuh lagi. Supaya kita bisa terbebas dari semua kotoran batin ini. Kenapa kita tidak boleh marukang, memotong pohon? Karena pohon ini sangat berguna bagi kehidupan. Dan itu sangat diperhatikan sekali berkaitan dengan ekologi. Sang Buddha juga sangat memuji sekali tentang pemeliharaan alam. Jadi yang dimaksud dari pernyataan ini adalah kita memotong hutan kotoran batin, bukan memotong hutan sesungguhnya. Ya, di situ.
Kalau kita melihat di syair Dhammapada, itu dikatakan, Matarang piterang hadwa rajano de cakatie, ratang sanusarang hadwa anigo yati brahmano. Setelah membunuh ibu, ayah, dan 2 pasukan raja, menghancurkan negara beserta kekayaannya, ia disebut Brahmana yang tanpa penyesalan. Kalau kita tanpa melihat penjelasan di kitab komentar, kalau kita tidak tahu bahasa Pali, kemudian tidak tahu bagaimana cara menerjemahkannya, kita akan melihat kata ini sebagai kata yang tidak benar. Bagaimana mungkin Sang Buddha yang mengajarkan tentang cinta kasih, kasih sayang, mengajarkan kita untuk membunuh ibu, ayah, dan lain sebagainya. Sangat bertentangan sekali. Padahal yang disebut sebagai ibu di sini adalah nafsu keinginan yang berkaitan dengan tanha. Jadi untuk menjadi seorang Brahmana atau yang mulia, yang Arya, kita harus membunuh ini, nafsu keinginan. Bukan membunuh ibu yang sesungguhnya. Bukan membunuh ayah yang sesungguhnya. Bukan membunuh yang lain-lainnya. Tetapi membunuh ego, kesombongan, membunuh pandangan salah, dan lain sebagainya. Jadi ibu yang dimaksud di sini adalah nafsu keinginan. Dan ayah yang dimaksud di sini adalah ego, kesombongan. Dan 2 pasukan raja itu adalah pandangan salah mengenai eternalisme, kekekalan, dan nihilisme, ketiadaan. Yang dimaksud negara dan kekayaannya adalah objek yang menyenangkan beserta kemelekatan terhadapnya. Jadi kalau kita mau menjadi seorang Brahmana, menjadi seorang yang Arya, yang mulia, kita harus membunuh hal-hal ini. Bukan membunuh ibu, bukan membunuh ayah, bukan membunuh pasukan raja, bukan menghancurkan negara dan kekayaan, tetapi membunuh nafsu keinginan, membunuh ego dan kesombongan, dan juga membunuh pandangan salah, beserta menghancurkan objek atau menghancurkan kemelekatan kita pada objek-objek yang menyenangkan. Kalau kita bisa melakukan hal itu, maka kita akan mencapai kesucian yang menjadi seorang Brahmana, menjadi seorang Arya. Dari pernyataan ini kita tahu bahwasanya betapa pentingnya kita harus mengetahui bahasa Pali. Kalau tidak, kita bisa salah memberikan interpretasi. Jadi itu mengenai betapa pentingnya belajar bahasa Pali. Dan pada malam hari ini topik yang kita ambil adalah berkaitan bahasa Pali sebagai pelestari Dhamma. Kita sebagai umat Buddha harus tahu bahwasanya bahasa Pali itu sangat penting untuk kita ketahui. Tidak harus semuanya, paling tidak yang dasar-dasar saja. Supaya kita tahu makna sesungguhnya dari istilah Pali tersebut. Ya kita sebagai umat Buddha, atau mungkin Bapak Ibu sebagai umat perumah tangga, tidak diharuskan untuk mengetahui bahasa Pali secara mendalam. Paling tidak bahasa Pali yang sederhana. Seperti misalnya istilah duka itu apa, istilah anicca itu apa, anatta itu apa. Karena kalau kita tidak tahu tentang istilah-istilah itu, kemudian kita mendengar, kita akan menjadi bingung. Itu ngomong apa? Gitu. Sementara kalau kita tahu, maka kita akan memahami, oh yang dimaksud sebagai duka itu bukan hanya penderitaan yang kita alami, bukan hanya penderitaan fisik, tetapi juga kehidupan ini juga termasuk dalam duka. Kita dilahirkan, mengalami usia tua, sakit, dan kematian itu juga termasuk duka. Selama kita belum mencapai kesucian, maka kita masih terikat pada duka tersebut. Dan tujuan kita mempraktikkan ajaran Buddha adalah supaya kita terbebas dari duka. Maka dengan mengetahui istilah duka ini, kita akan tahu bahwasanya duka itu tidak hanya semata-mata penderitaan fisik. Dan kita juga akan tahu tentang istilah-istilahnya lainnya. Mungkin ada yang berkata, hidup ini adalah anicca, tidak kekal, atau segala sesuatu yang terkondisi tidaklah kekal. Sabbe sangkara anicca. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tidak tahu apa itu anicca itu apa? Maka akan menjadi bingung. Tetapi kalau tahu, oh anicca itu ketidakkekalan. Jadi dengan mengetahui bahasa Pali ini, kita
secara otomatis melestarikan Dhamma. Dan bahasa Pali ini juga bisa dikatakan sebagai pelestari Dhamma. Kita melestarikan Dhamma dengan menggunakan, mempelajari, mengetahui bahasa Pali itu bisa menjadikan diri kita menjaga ajaran Buddha. Memang betul, bahasa Pali ini bukan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari lagi. Bukan bahasa komunikasi lagi. Bahkan di negara-negara Buddhis pun tidak banyak orang yang tahu bahasa Pali. Tetapi paling tidak kita sedikit tahu tentang bahasa Pali. Sedikit-sedikit atau kata-kata yang penting harus kita ketahui supaya kita tahu makna yang sesungguhnya. Dan memang kalau kita melihat di negara-negara Buddhis, juga tidak banyak orang yang tahu bahasa Pali. Hanya beberapa kaum intelektual saja yang benar-benar sungguh-sungguh mempelajari bahasa Pali. Kalau boleh saya bercerita, di Sri Lanka juga begitu. Umat-umat biasa juga tidak begitu mendalami bahasa Pali. Tetapi mereka dapat pelajaran bahasa Pali sejak kecil. Sejak mereka masih sekolah minggu. Jadi sedikit banyak mereka tahu tentang bahasa Pali. Meskipun tidak secara mendalam. Dan orang-orang yang benar-benar tahu bahasa Pali adalah para sarjanawan yang memang fokus di bidang itu. Tidak semua sarjana Buddhis juga tahu bahasa Pali. Karena bahasa Pali bukan bahasa komunikasi lagi, tetapi bahasa teks, bahasa kitab suci. Yang mana kita akan mengetahui bahasa tersebut kalau kita mempelajarinya, mempelajari kitab suci agama Buddha. Jadi di sini yang ingin saya tekankan kembali bahwasanya kalau kita tahu bahasa Pali, kita akan bisa menjaga makna yang sesungguhnya dari ajaran Sang Buddha yang sesungguhnya. Jadi bahasa Pali ini penting bagi kita untuk menjaga ajaran Buddha yang sesungguhnya supaya kita tidak menyalah interpretasikan atau memberikan interpretasi salah mengenai kata-kata Sang Buddha. Ya, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat diterima, dapat memberikan manfaat, dapat memberikan wawasan baru berkaitan dengan bahasa Pali sebagai pelestari Dhamma. Ya, untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Samanera atas pemaparannya mengenai bahasa Pali sebagai pelestari Dhamma, di mana bahasa Pali adalah bahasa kitab suci agama Buddha yang berkaitan erat dengan Dhamma, ajaran Sang Buddha, yang dipercaya sebagai bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha, termasuk dalam golongan bahasa Indo-Arya Tengah, di mana bahasa Pali sekarang tidak kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari, tapi lebih kepada bahasa tekstual atau bahasa kitab suci. Kita melestarikan Dhamma dengan mengetahui bahasa Pali, meskipun hanya istilah-istilah yang sederhana atau istilah-istilah yang penting agar kita tahu makna yang sesungguhnya. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya mohon izin untuk menampilkan sedikit pemberitahuan dari penyelenggara Samanera. Ya, akan diberikan reward yang akan dipilih dari beberapa member yang aktif di Zoom Kusala Arama dengan ketentuan yaitu kehadiran para member, masuk Zoom sesuai dengan waktu, mengajukan pertanyaan, dan pada saat mengajukan pertanyaan menampilkan wajah. Berlaku untuk semua member baik yang telah terdaftar ataupun yang belum terdaftar. Bagi para member yang mau mendaftar, supaya bisa langsung masuk Zoom tanpa menunggu di waiting room, bisa menghubungi Susanti di nomor WA yang terlampir dengan memberikan nama jelas, alamat email, dan nomor WA. Ya, selanjutnya saya persilakan apabila ada yang ingin bertanya, bisa secara langsung dengan fitur raise hand ataupun via chat atau komentar di Facebook. Ya, sambil menunggu Samanera, saya ingin bertanya. Apa yang memotivasi Samanera sehingga akhirnya memutuskan untuk belajar bahasa Pali di Sri Lanka?
Mohon bisa diberikan motivasi kepada kami semua sama Nera. Terima kasih. Ya, awal saya ke Sri Lanka sebenarnya tidak punya keinginan untuk mempelajari bahasa Pali secara mendalam. Tetapi kemudian setelah saya sampai di Sri Lanka, saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Pada waktu itu ada sebuah konferensi yang diselenggarakan di kampus kita. Konferensi tersebut terdiri dari beberapa bahasa. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Sinhala, dan juga ada bahasa Pali. Pada waktu itu, saya mendengarkan kakak kelas saya. Si kakak kelas saya itu menyampaikan penelitian itu dengan menggunakan bahasa Pali sebagai media komunikasinya. Ketika menyampaikan materi itu, semuanya dalam bahasa Pali, termasuk moderatornya juga menggunakan bahasa Pali, yang mana pada waktu itu adalah dosen saya sendiri. Saya jadi berkeinginan, keinginan saya menjadi kuat. Saya juga pengen seperti itu. Saya pengen menjadi orang yang berbeda daripada pada umumnya. Karena saya tahu yang berkaitan dengan Dhamma mungkin banyak hal yang tahu. Banyak orang yang mungkin mempelajari Dhamma itu bisa dipelajari di mana saja. Tetapi untuk belajar bahasa Pali ini memang perlu guru dan juga perlu keseriusan. Saya berpikir pada waktu itu mumpung saya masih muda dan ada kesempatan, alangkah lebih baiknya saya mengambil kelas Pali, kelas spesial Pali. Meskipun saya harus nambah 1 tahun lagi, nggak masalah. Karena saya pikir saya masih muda kan, jadi masih punya waktu untuk belajar. Akhirnya saya mengambil kelas Pali tersebut, mengambil degree yaitu spesial Pali. Dan setelah saya memasuki itu, saya baru sadar ternyata tidak mudah untuk belajar bahasa Pali. Apalagi saya sebagai orang baru. Di Indonesia kan kita belajar bahasa Pali sangat sederhana sekali. Apalagi setelah kita masuk ke kampus di Sri Lanka. Orang kampus itu pasti beranggapan, kan sudah level kampus. Jadi kita tidak belajar secara dasar lagi. Kita belajar sesuai dengan level kampus. Itu yang membuat saya mengalami kesulitan. Tetapi yang memotivasi saya pada waktu itu adalah saya pengen seperti itu. Paling tidak bisa presentasi dengan menggunakan bahasa Pali. Toh belum banyak juga orang Indonesia, biku-biku Indonesia yang bisa bahasa Pali. Dan mungkin saya belum pernah menjumpai seorang biku pun yang bisa menyampaikan materi dalam konferensi menggunakan bahasa Pali. Dan pada waktu itu setelah saya sekitar 1 tahun setelah itu, saya mencoba. Meskipun pada awalnya saya menggunakan teks ya, saya menyusun beberapa kata materi tersebut dengan menggunakan bahasa Pali. Kemudian pada waktu konferensi internasional, saya juga menggunakan teks tersebut. Tapi itulah pengalaman pertama saya mempresentasikan hasil penelitian dengan menggunakan bahasa Pali. Paling tidak itu menjadi sebuah kebanggaan bagi saya sendiri, terutama sebagai Samanera di Indonesia, yang mungkin baru pertama kali ada seorang Samanera yang mempresentasikan dalam bahasa Pali seperti itu juga merupakan kebanggaan bagi saya sendiri. Dan ada sertifikatnya juga, sertifikat bahwa saya telah bisa menyampaikan penelitian dengan menggunakan bahasa Pali pada waktu itu. Jadi, mempelajari bahasa Pali ini memang butuh keseriusan. Pada waktu itu ada beberapa buku yang saya baca. Dan itu saya hanya fokus untuk membaca buku itu saja. Untuk buku-buku lain, kadang-kadang saya abaikan. Fokus untuk menerjemahkan beberapa kata, dan juga belajar deklinasi Pali. Meskipun sampai sekarang saya belum bisa menguasai bahasa Pali sepenuhnya, tapi paling tidak saya tahu sedikit demi sedikit bagaimana cara menyusun kalimat, bagaimana cara menerjemahkan kalimat Pali ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tetapi itu sudah mendingan
daripada tidak sama sekali. Maka bagi saya mempelajari bahasa Pali ini juga sangat berguna sekali. Meskipun saya tidak tahu apakah nanti bisa berguna ke depannya atau mungkin ke depannya akan dilupakan juga setelah kita tidak menggunakannya lagi, tidak masalah. Yang penting saya punya pengalaman bahwa saya pernah belajar bahasa Pali. Dan pengalaman itu mungkin bisa saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari saya untuk membaca Tipitaka Palinya. Jadi yang memotivasi saya pada waktu itu untuk mengambil pelajaran bahasa Pali secara spesial adalah setelah saya mendengar kakak kelas saya pada waktu itu menyampaikan penelitian dengan menggunakan bahasa Pali. Ya, itu. Ya, terima kasih Samanera atas penjelasannya. Semoga dapat memotivasi kami juga yang hadir di sini untuk dapat belajar bahasa Pali. Selanjutnya kami memiliki beberapa pertanyaan via chat. Mungkin bisa host tampilkan. Dari Bapak Sutrisno Hartono, Bekasi, apakah ada buku referensi yang bisa disarankan untuk belajar bahasa Pali selain Pali Premier Lili da Silva, Children's, Karuna Tikale? Ya, terima kasih Samanera, mohon penjelasannya. Sebenarnya ada tata bahasa Pali secara tradisional, yaitu Kaccayana, Moggallana, dan Sadaniti. Tetapi itu saya rasa agak sulit untuk dipelajari secara langsung karena masih menggunakan bahasa Pali di sana. Tapi kalau mau belajar ya tidak masalah. Ada buku-bukunya. Ada juga banyak buku-buku berkaitan dengan tata bahasa Pali, yang mana penjelasannya juga dalam bahasa Pali itu sendiri. Dan kita sebagai pemula, kita sebagai orang luar yang tidak mengetahui bahasa Pali, mungkin lebih baik belajar tata bahasa Pali yang ditulis dengan bahasa modern. Mungkin bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Saya rasa bahasa Inggris adalah bahasa yang cukup bagus untuk mempelajari bahasa Pali, karena di Indonesia sendiri belum banyak buku-buku tentang bahasa Pali. Sebenarnya saya sudah berusaha untuk menerjemahkan beberapa buku. Sepertinya sudah ada 3 buku, tapi tidak diterbitkan. Dan yang satu, yang Pali Primer yang ditulis oleh Lili da Silva itu sudah saya terjemahkan, dan sekarang saya serahkan kepada Dhamma Wihari Buddhist Studies, Bante Asin Keminda beserta kelompoknya di sana. Saya serahkan ke sana, katanya di sana akan menerbitkannya dan akan menggunakan buku itu untuk media pembelajaran juga bagi mereka yang tidak mengetahui bahasa Inggris. Dan kebetulan juga sudah digunakan oleh seorang Saele yang pada waktu itu juga menghubungi saya mau minta izin untuk menggunakan buku itu untuk mengajar. Sekarang buku itu juga sudah digunakan oleh beliau dalam mengajar bahasa Pali. Itu salah satu buku Pali Primer yang ada dalam bahasa Indonesia yang saya terjemahkan pada waktu itu. Kemudian ada beberapa buku lain, salah satunya adalah buku yang ditulis oleh Profesor Sumanapala. Meskipun isinya sangat sederhana sekali, tapi itu cukup penting untuk sebagai tambahan. Dan itu juga belum saya publiskan, belum saya publikasikan. Dan ada juga buku yang lain yang ditulis oleh Ananda Joti. Itu sangat tipis sekali, sudah saya terjemahkan juga, tapi belum dipublikasikan. Dan saya menganjurkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin belajar bahasa Pali bisa menggunakan buku bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia setahu saya ada buku yang ditulis oleh Pak Cunda kalau nggak salah. Itu juga ada. Kemudian ada juga buku-buku bahasa Inggris, lumayan banyak. Dan juga tersedia di PDF. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara ada yang berminat untuk belajar itu, bisa saja cari di internet, di Google, tentang bahasa Pali begitu. Ada juga buku yang ditulis oleh Bante Narada. Ada sih banyak-banyak buku itu yang bisa digunakan untuk mempelajari bahasa Pali. Paling tidak ya bahasa-bahasa yang cukup sederhana dulu.
Kalau Eke Warder itu memang bukunya cukup bagus, tapi saya rasa bagi sebagian orang yang masih pemula mungkin akan menemui beberapa kesulitan. Dan kalau saya menganjurkan untuk mempelajari buku Pali Primer itu yang ditulis oleh Lili De Silva yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu. Ya mungkin nanti kalau sudah dipublikasikan bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia juga. Ya. Iya, terima kasih Samanera atas rekomendasi bukunya, terutama Pali Premier yang Lili De Silva yang sudah ada terjemahan ya. Untuk Ibe Horner yang Introduction to Pali mungkin agak susah masih ya karena bahasa Inggris. Ya, selanjutnya kita lihat dari pertanyaan berikutnya. Dari Avok Chang Malinau. Bagaimana cara menjaga eksistensi agama Buddha, khususnya buat kaum generasi muda? Seperti kita ketahui banyak sekte atau aliran dalam agama Buddha. Apakah dalam sekte lain menggunakan bahasa Pali? Terima kasih, Samanera. Ya, menjaga eksistensi agama Buddha itu sebenarnya tugas kita sebagai umat Buddha. Tidak hanya para biku saja, tetapi umat Buddha juga memiliki peran dalam menjaga berlangsungnya Buddha Sasana di bumi ini. Kalau umat Buddha beserta para bikunya mengamalkan atau mempraktikkan ajaran Buddha, maka keberadaan agama Buddha itu juga akan berlangsung lama. Biasanya hancurnya sebuah agama dimanapun itu seringkali disebabkan karena faktor internal itu sendiri yang merusak. Mungkin dari perilakunya, mungkin dari salah pengertian, dan lain sebagainya. Salah satu penyebab kenapa agama Buddha hancur di negerinya sendiri, di India juga, karena pada waktu itu mungkin para praktisinya tidak bisa menjaga ajaran Buddha. Selain serangan dari luar, tentu saja yang dari dalam ini sangat berpengaruh sekali. Apalagi pada waktu itu, seiring berjalannya waktu, banyak ajaran-ajaran luar yang kemudian diadopsi ke dalam agama Buddha. Yang akibatnya apa? Akibatnya orang-orang itu memandang agama Buddha bukan sebagai agama yang spesial lagi. Sama dengan agama-agama lain. Kalau agama lain sama, ya udah kita ikut agama mayoritas saja. Ngapain kita ikut agama Buddha kalau ajarannya ternyata sama? Jadi pada waktu itu juga mengalami penurunan seperti itu. Dan kita sebagai generasi muda memiliki peran, memiliki tugas untuk menjaga berlangsungnya Buddha Sasana. Yaitu dari praktik ajaran Buddha, sebisa mungkin kita bisa mempraktikannya dan juga bisa menjaga ajaran Buddha. Tidak menyalahgunakan ajaran Buddha untuk kepentingan yang lain. Dan juga mendukung berlangsungnya penyebaran ajaran Buddha. Menyokong kebutuhan sangga, menyokong pembangunan wihara, pembangunan institusi Buddhis, dan lain sebagainya. Terutama berkaitan dengan pendidikan. Karena pendidikan mau tidak mau adalah akar dari berlangsungnya Buddha Sasana. Kalau seseorang tidak mau belajar agama Buddha lagi, maka Buddha Sasana juga akan bisa ditinggalkan. Dan sebagai umat Buddha, kalau misalnya belum bisa menjaga ajaran Buddha itu, paling tidak bisa membantu dalam hal lain. Mungkin yang mampu dalam hal materi bisa membantu dalam hal materi. Yang mungkin bisa membantu, yang mampu dalam hal pengetahuan, mungkin bisa membantu dalam hal pengetahuan, seperti mengajar dan lain sebagainya. Jadi selalu ada interkoneksi satu sama lain. Dan kita semua sebagai umat Buddha memiliki tanggung jawab untuk menjaga itu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang banyaknya sekte. Apakah mereka juga menggunakan bahasa Pali? Sebenarnya banyaknya sekte ini muncul belakangan setelah Sang Buddha wafat. Terutama di sekitar konsili kedua. Sekitar 100 tahun setelah Sang Buddha wafat. Karena adanya banyak perbedaan-perbedaan pendapat yang berkaitan dengan Dhamma dan Vinaya. Sehingga mereka melakukan atau mengelompokkan diri dengan kelompok mereka yang sepaham. Apakah mereka menggunakan bahasa Pali? Ada beberapa sekte yang masih sealiran dengan Theravada. Namun ada beberapa sekte yang
sudah berbeda sekali dengan aliran Theravada. Makanya mereka menggunakan bahasa lain supaya tidak sama dengan aliran Theravada. Jadi kalau kita melihat sekte-sekte yang muncul belakangan itu, ada banyak sekali. 18. Dan yang paling banyak adalah sekte Theravada yang sendiri malahan. Karena orang-orang Theravada biasanya orang-orang yang kritis. Jadi penggunaan bahasa ini juga berbeda akhirnya. Sekte-sekte juga ada yang memilih menggunakan bahasa Sanskerta, ada yang menggunakan bahasa Prakrit lainnya. Tetapi tidak masalah kalau esensi dari Dhamma itu masih terjaga dengan baik. Masalah bahasa tidak masalah. Dan tentu saja kita sebagai pengikut Theravada, kita harus menjaga Buddha Sasana Theravada yang mana ditulis dengan menggunakan bahasa Pali. Dan penulisan kitab suci Pali ini sebenarnya terjadi di Sri Lanka di abad pertama. Jadi ciri khas dari Theravada adalah kitab suci bahasa Pali. Dan kita sebagai pengikut Theravada, mau tidak mau kita harus mempelajari kitab suci Tipitaka dalam bahasa Pali. Dan kita jadikan kitab suci Tipitaka Pali itu sebagai rujukan untuk belajar, untuk memahami ajaran Buddha. Kalau kita memahami ajaran Buddha berdasar pada kitab suci Tipitaka, maka kita akan terhindar dari salah interpretasi atau mungkin mensinkretiskan beberapa pandangan di luar ke dalam ajaran Buddha. Ya, begitu. Ya, terima kasih Samanera atas penjelasannya. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand. Sambil menunggu, saya akan membacakan lagi pertanyaan via chat. Dari Atasilani Gunanandini. Samanera, bagaimana cara seseorang mempelajari bahasa Pali dalam waktu singkat? Mengingat karena pengetahuan dasar bahasa Pali di STAB hanya didapat dalam waktu 2 semester saja. Apakah memungkinkan Samanera membuat tutorial bahasa Pali yang bermanfaat lebih panjang nantinya? Terima kasih. Ya, memang kalau kita belajar bahasa Pali hanya bergantung pada kampus, itu tidak akan banyak yang dapat kita dapatkan. Saya sendiri yang belajar di Sri Lanka, yang fokus pada spesial Pali, saya rasa juga saya tidak mendapatkan begitu banyak hal di kampus. Karena di kampus hanya beberapa jam saja. Satu kali pertemuan 2 jam. Dan bahasa Pali untuk menerjemahkan dan lain sebagainya itu biasanya sebagai satu subjek saja. Ada subjek-subjek yang lain yang harus kita pelajari juga. Jadi mau tidak mau, kita harus mendedikasikan waktu kita untuk belajar itu dengan sungguh-sungguh. Dan itu bisa kita pelajari di luar kampus. Kadang-kadang kita tidak bisa membayangkan. Karena memang di kampus itu tidak akan banyak hal yang dapat kita dapatkan. Saya sendiri merasakan itu. Di Sri Lanka, kita mungkin berharap banyak hal, apalagi di kampus negara Buddhis, yang mana saya melihat banyak lulusan dari sana juga luar biasa sekali. Kadang-kadang saya juga merasa minder kok bisa begitu. Padahal saya di kampus saja tidak mendapatkan sebegitu banyak, hanya sedikit sekali. Ternyata rahasianya apa? Rahasianya adalah belajar sendiri. Itulah mengapa para dosen Sri Lanka sering menganjurkan kita untuk belajar sendiri, memberikan rekomendasi buku untuk kita pelajari. Karena katanya kalau kita hanya mengandalkan dosen, itu anak SD sampai SMP. Setelah kita masuk ke kampus, kita harus belajar sendiri. Karena yang dinamakan kampus itu bukan bergantung pada apa yang disampaikan dosen saja, tetapi apa yang kita pelajari di rumah. Dan berkenaan dengan belajar bahasa Pali, saya rasa kita butuh tutor atau guru untuk mempelajari bahasa Pali itu sebagai dasar saja. Setelah itu nanti kita kembangkan sendiri. Kita belajar sendiri, kita berusaha menganalisa, berusaha memahami bahasa Pali itu sendiri. Sebenarnya saya sudah berusaha untuk membuat beberapa video berkenaan dengan bahasa Pali, yang mana pada waktu itu juga saya mengajar beberapa tata bahasa Pali, tetapi saya rasa memang
agak sulit untuk diterima. Saya sendiri juga merasakan mempelajari bahasa Pali itu tidaklah mudah. Dan sebagai guru saya juga di Galania kan di Sri Lanka, saya mengajar sekolah minggu di sana, mengajar bahasa Pali. Dan sekolah minggu di sana itu berbeda sekali dengan sekolah minggu yang ada di kita. Di sana itu sudah seperti sekolahan biasa, ada ujian, ada pelajaran, tidak ada main-main. Jadi di sana saya juga belajar dan mengajar bahasa Pali di sekolah minggu itu. Dan setiap kali saya mengajar, padahal saya sudah memberikan pengalaman yang terbaik sesuai dengan pengalaman apa yang saya alami, apa yang saya dapatkan ketika saya bisa mendapatkan pemahaman tentang bahasa Pali. Tetapi hasilnya pun juga tidak begitu maksimal. Karena mereka mungkin hanya mengandalkan apa yang ada di kelas saja. Memang kalau kita hanya mengandalkan apa yang di kelas, itu tidak akan bisa berhasil. Apalagi belajar bahasa. Belajar bahasa itu harus berkelanjutan dan harus terus-menerus. Dan saya menyarankan, kalau misalnya ada saudara-saudari yang ingin belajar bahasa Pali, mungkin bisa belajar secara dasarnya dahulu kepada para guru, kemudian kita kembangkan lagi. Dan saya melihat banyak sekali umat awam juga di Indonesia yang pandai sekali bahasa Pali, karena mereka terjun langsung dalam Tipitaka itu sendiri. Mereka membaca Tipitaka beserta terjemahannya. Jadi lambat laun mereka akan mengetahui beberapa kata Pali dan juga terjemahannya. Mungkin juga akan mengetahui struktur dalam menerjemahkan kalimat Pali. Saya mengetahui banyak sekali ada umat Buddha, umat awam di Indonesia yang saya rasa mungkin jauh lebih pandai daripada saya dalam hal Pali. Karena mereka terjun langsung menggeluti itu, membaca kitab Pali beserta terjemahannya. Dan itu yang saya pelajari juga begitu. Selain saya mempelajari tata bahasa, saya juga berusaha untuk terjun langsung ke dalam kitab Palinya. Yang saya gunakan adalah aplikasi Cata Sanggayana. Karena di sana ada banyak kepustakaan Pali yang semuanya ditulis dalam bahasa Pali. Memang belum semuanya dimasukkan ke situ, tapi paling tidak kita bisa membacanya di situ. Hanya Pali memang tidak ada terjemahannya. Dan saya menyarankan kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau belajar, mau membuka itu juga sangat bagus. Apalagi kita sebagai Pabajita, sebagai Biku, Samanera, atau Atasilani, saya rasa aplikasi Cata Sanggayana itu adalah kebutuhan bagi kita. Keharusan bahkan, supaya kita bisa mengetahui isi dari seluruh kepustakaan Pali. Meskipun kita tidak memahami sepenuhnya, paling tidak kita pernah lihat, oh ternyata ini loh, ini yang dinamakan kitab awal atau Tipitaka. Oh ini yang dinamakan kitab komentar, kata-kata. Kita akan tahu. Dan kalau misalnya punya waktu, baca, tidak masalah. Meskipun tidak tahu artinya, yang penting baca. Seperti yang saya gunakan atau yang saya aplikasikan adalah saya sering membaca beberapa sutta atau mungkin syair-syair. Terutama kalau saya sendiri, saya suka berkaitan dengan gata, syair. Maka kalau saya kosong, nggak ada waktu, saya baca itu setiap hari. Dilantunkan seperti halnya canting. Jadi canting itu tidak hanya di hadapan Sang Buddha, kemudian kita melakukan puja dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, tetapi kita membaca kitab itu juga sangat bagus sekali untuk pemahaman dan juga untuk supaya kita familiar dengan kata-kata Pali. Jadi sebagai Pabajita, saya menyarankan untuk memiliki itu. Paling tidak untuk dibaca-baca saja. Kalau misalnya belum tahu artinya nggak masalah, yang penting baca-baca saja. Ya, itu. Ya, terima kasih Samanera. Selanjutnya kita simak lagi pertanyaan via chat. Dari Bapak Wahid Jakarta. Selamat malam Samanera. Bahasa Pali dengan bahasa Sanskerta. Perbedaannya di mana Samanera? Terima kasih. Ya. Pada awalnya, perbedaannya adalah siapa yang menggunakan. Jadi di abad ke-6, di mana Sang Buddha pada waktu masih hidup, penggunaan bahasa ini sangat berkaitan erat dengan kasta. Jadi orang-orang elit, orang-orang Brahmana menggunakan bahasa Sanskerta sebagai media komunikasi, sementara orang-orang biasa menggunakan bahasa Magadhi.
Perbedaannya pada waktu itu adalah siapa yang menggunakan. Tetapi perlu diingat, bahasa Sanskerta yang ada pada waktu itu berbeda dengan bahasa Sanskerta yang ada sekarang, karena sudah mengalami perkembangan. Bahasa pada waktu itu disebut sebagai Vedic Sanskrit, yang mana pada waktu itu bahasa itu digunakan untuk bahasa kitab suci Weda, penulisan Weda. Maka disebut sebagai Vedic Sanskrit. Dan perbedaannya, selain siapa yang mengucapkan, itu juga ada beberapa kata-kata yang berbeda. Meskipun masih satu keluarga bahasa Pali dan Sanskerta, tapi ada banyak perbedaan, meskipun tidak mencolok. Misalnya, ada yang sama, misalnya Gacati juga sama dengan Gacati. Misalnya karma, kalau karma kan dalam bahasa Sanskerta, dalam bahasa Palinya kama. Begitu, ada banyak kesamaan dan ada juga banyak perbedaan. Dan orang mengatakan bahwa bahasa Pali ini berakar dari Sanskerta. Karena Sanskerta dianggap lebih dulu gitu katanya. Tapi itu juga kontroversial, kita tidak tahu hal yang sebenarnya. Memang kalau kita tahu bahasa Sanskerta akan lebih mudah juga untuk belajar bahasa Pali. Dan kalau kita tahu bahasa Pali juga akan lebih mudah juga untuk belajar Sanskerta. Jadi perbedaannya pada waktu itu hanyalah siapa yang menggunakan. Dan sekarang perbedaannya sangat mencolok sekali. Karena bahasa Sanskerta yang ada saat ini adalah hasil perkembangan dari bahasa Sanskerta yang dulu. Yang sekarang disebut sebagai bahasa hybrid Sanskrit atau hybrid Sanskerta. Jadi berbeda dengan bahasa Sanskerta yang pada waktu itu. Berbeda dengan bahasa Sanskerta Weda. Meskipun banyak juga kesamaannya, tapi tidaklah sama. Ya, itu. Ya, makasih Samanera atas penjelasannya, perbedaannya. Selanjutnya kita lihat lagi pertanyaan via chat. Dari Ibu Liliana Wijaya. Selamat malam Samanera. Samanera, apakah terjemahan yang tepat dari sila kelima Pancasila Buddhis? Bila di buku Parita diterjemahkan minuman, tetapi ada yang mengatakan minuman dan makanan atau zat-zat yang memabukkan. Terima kasih Samanera. Bisa minuman, bisa makanan yang berkaitan dengan sesuatu yang memabukkan. Sesuatu yang membuat seseorang lengah, pamadatana, atau menyebabkan seseorang mengalami kelengahan. Jadi bisa berupa minuman, bisa berupa makanan. Tetapi biasanya yang berkaitan dengan ini adalah minuman keras. Jadi sila kelima ini adalah sila menghindari minuman keras atau minum minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Kita kehilangan kewaspadaan. Itu. Ya, Samanera, terima kasih penjelasannya. Apakah ada pertanyaan lagi via chat? Bisa tolong tampilkan. Dari Feni. Jika saat menerjemahkan, kita bertemu dengan kosakata Pali yang belum ditemukan di dalam kamus. Apa yang sejogja bisa kita jadikan acuan? Khususnya kosakata dari atakata. Ya, terima kasih Samanera. Ya. Kamus itu disusun sangat belakangan sekali. Dan kamus itu tidak mewakili semua kata yang ada di kepustakaan Pali. Kamus apa yang kita gunakan untuk menerjemahkan itu? Mungkin karyanya Rhys David. Ada beberapa kata yang mungkin tidak bisa ditemukan di kamus tersebut. Karena namanya yang membuat kamus itu kan juga
mungkin ada beberapa kata yang tidak diketahui atau mungkin pada awalnya tidak terlacak. Tetapi ada cara lain supaya kita bisa menerjemahkan. Kita harus melihat konteksnya. Kadang-kadang kalau itu tidak dapat ditemukan di kamus, kita bisa melihat penjelasan di kitab komentar atau di kitab subkomentar. Karena tugas atau fungsi dari adanya kitab komentar adalah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan kata yang ada di Tipitaka. Kemudian, fungsi dari subkomentar adalah menjelaskan lebih lanjut lagi berkaitan dengan kata yang ada di kitab komentar atau di kitab Tipitakanya yang belum sempat dijelaskan di kitab komentar. Jadi dengan merujuk dua penjelasan ini di kitab komentar dan di subkomentar, kita akan tahu arti atau terjemahan dari kata tersebut. Biasanya di kitab komentar itu disebutkan kata yang sinonim dengan kata tersebut. Jadi kita bisa menerjemahkan atau mengambil kata yang sama itu, sinonim tersebut, kemudian kita terjemahkan kata tersebut sebagai pengganti dari kata yang belum sempat kita jumpai di kamus. Karena fungsi dari kata-kata dan tika itu memang untuk salah satunya untuk menerjemahkan kata-kata sulit yang ada di Tipitaka. Jadi, cara untuk menerjemahkan kata yang belum ada di kamus, kita harus melihat penjelasan di kitab komentar dan subkomentar. Karena di sana akan disebutkan sinonim dari kata tersebut. Ya, itu saja. Ya, terima kasih Samanera atas penjelasannya. Mungkin apabila ada yang bertanya secara langsung bisa raise hand. Bapak Andrew Hidayat jadi bertanya. Tidak. Ya, bila tidak jadi bertanya, mungkin saya mau nanya satu pertanyaan terakhir sama Nera. Ada dua buah kata seperti bunjati dan kadati yang berarti sama-sama makan. Apa yang membedakan penggunaan kata tersebut sama Nera? Apakah mungkin bunjati untuk yang satunya ataukah kadati itu satunya? Mungkin bisa dijelaskan sama Nera. Terima kasih. Ya, dalam bahasa Pali untuk makan itu bisa bunjati atau kadati. Bunjati itu digunakan untuk makan makanan lunak. Kadati untuk digunakan untuk makan makanan keras. Tetapi biasanya bunjati itu digunakan untuk makan, tetapi objeknya adalah manusia yang halus. Tetapi kadati adalah subjek yang makan itu adalah binatang atau hewan. Jadi kalau misalnya manusia yang makan itu menggunakan kata bunjati. Tapi kalau binatang yang makan biasa menggunakan kadati. Jadi ada perbedaan. Kalau kita menjadi bahasa Jawa, itu kan ada banyak sekali. Ada mangan, ada madang, ada dahar, dan lain sebagainya. Ada beberapa banyak kata, dan itu digunakan sesuai dengan konteksnya kepada siapa kita berbicara. Dalam bahasa Pali juga begitu. Kita menggunakan istilah bunjati kalau itu digunakan untuk manusia yang makan. Tapi kalau binatang atau hewan yang makan, kita menggunakan kata kadati. Ya, begitu.
Ya, makasih Samanera atas penjelasan singkatnya. Selanjutnya ada pertanyaan via chat lagi. Dari Bapak Sutrisno Hartono Bekasi kembali. Untuk belajar Pali hingga selesai dalam akademis, perlu waktu berapa lama Samanera? Terima kasih. Sebenarnya tidak ada batasan untuk belajar bahasa Pali. Karena sekalipun seseorang itu sudah lulus secara akademis di kampus, di kuliah, belum tentu orang tersebut bisa menguasai seluruh bahasa Pali. Karena bahasa Pali bukan bahasa komunikasi lagi, bahasa teks, yang mana kita akan menemui beberapa kesulitan. Kita tidak bisa mendengarkan secara langsung orang berbicara. Jadi mau tidak mau kita butuh waktu untuk belajar. Dan di kampus itu kita hanya belajar basicnya saja. Kita hanya belajar dasar yang mana nanti dapat kita kembangkan setelah kita keluar dari kampus. Dan biasanya orang yang sudah ke kampus atau sudah lulus di kampus, itu tidak bisa dikatakan sudah fasih dalam bahasa Pali dalam hal apapun. Ada beberapa yang tidak diketahui juga. Seperti saya sudah di tahun terakhir, yang mana tahun ini saya harus menulis skripsi. Tetapi saya merasa sangat jauh sekali, banyak kekurangan yang belum saya ketahui. Banyak hal yang harus saya pelajari lebih dalam lagi. Dan mungkin itu butuh 20-an tahun lagi untuk benar-benar tahu bahasa Pali yang sebenarnya. Kalau di kampus di Sri Lanka, itu biasanya kita 5 tahun dari diploma sampai Pali spesial. 5 tahun untuk lulus S1. Dan kalau di Thailand, itu ada level-level dari Pali. Mungkin ada level 1, 2, 3, sampai 9 kalau nggak salah. Dan Bante Damadiro adalah salah satu biku Indonesia yang juga merupakan ahli Pali, yang mungkin bisa dikatakan atau kita bisa dengan bangga mengatakan bahwa beliau adalah satu-satunya biku yang mengetahui bahasa Pali lebih dalam di Indonesia ini. Bisa dikatakan sarjana Pali yang kita punya di Indonesia adalah Bante Damadiro, karena beliau sudah belajar bertahun-tahun belajar di Thailand, belajar bahasa Pali sampai level 7 kalau nggak salah. Itu sangat luar biasa sekali, meskipun belum sampai level akhir, tapi udah luar biasa sekali. Dan saya di Sri Lanka itu kan belajarnya di kampus. Dan tidak semua kita pelajari secara mendalam. Karena di kampus ada tugas-tugas lain yang harus saya kerjakan juga. Juga ada mata pelajaran lain yang juga harus kita kuasai juga. Jadi tidak fokus ke Pali saja, karena ada banyak pelajaran lain. Jadi tidak ada batasnya untuk belajar bahasa Pali. Tapi paling tidak dengan bekal 4 tahun seperti saya belajar di Sri Lanka itu, paling tidak punya sedikit bekal untuk kita kembangkan lagi, untuk saya kembangkan lagi setelah sampai di Indonesia, setelah lulus S1 itu. Jadi tidak bisa dikatakan saya sudah lulus S1 kemudian saya ahli dalam bahasa Pali, tidak bisa. Karena bahasa Pali adalah bahasa mati yang tidak digunakan lagi. Jadi apa yang saya pelajari adalah apa yang saya pahami dari pelajaran itu dan apa yang saya alami dari pengalaman belajar sendiri itu. Ya, jadi tidak ada batasnya, tapi paling tidak dengan 4 tahun itu saya sudah bisa merasakan punya basic untuk belajar bahasa Pali secara lebih lanjut lagi nanti. Dan mungkin yang belajar di STAB di Indonesia juga mungkin punya dasar meskipun tidak secara mendalam, tetapi punya dasar tentang bahasa Pali itu yang kemudian setelah lulus masih harus ditingkatkan lagi, harus dipelajari lagi, harus dikembangkan lagi. Karena namanya belajar bahasa. Kenapa banyak lulusan STAB tidak tahu bahasa Pali? Itu pertama karena mereka hanya belajar di kampus, kemudian tidak dipelajari lagi. Sama, meskipun saya di Sri Lanka belajar bahasa Pali, spesial dalam bahasa Pali, nanti kalau saya sampai di Indonesia, kemudian tidak menggunakan itu lagi, tidak mempelajari lagi, yang saya ketahui juga sangat dangkal sekali. Karena namanya pelajaran bahasa harus kita kembangkan sedikit demi sedikit, harus secara berkontinuitas atau berkelanjutan.
Jadi yang ingin saya tekankan adalah tidak ada batasan untuk belajar bahasa Pali, tapi paling tidak dengan 4 tahun itu, atau mungkin 4 tahun di Indonesia belajar di STAB, punya bekal, punya dasar untuk belajar bahasa Pali. Kalau tidak, kita bisa belajar bahasa Pali secara mandiri, tetapi secara berkesinambungan. Kita mengatasi semua kebosanan, semua kesulitan itu harus kita atasi semua. Supaya kita tetap mau belajar bahasa Pali, tetap semangat belajar bahasa Pali, dan akhirnya bisa bahasa Pali. Meskipun tidak sepenuhnya, tidak seluruhnya, tapi paling tidak punya pengetahuan mendasar tentang bahasa Pali itu. Ya. Ya, terima kasih.